Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Untuk mencegah penularan LSD dan PMK, sapi yang tersebar di 80 kandang komunal Dukuh Beringin, Desa Sambirejo, Kecamatan Tlogowungu diberikan vaksin kali ketiga. Lantaran butuh biaya pendaftaran sekolah anak, seorang pria ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga karena tengah melakukan aksi pencurian di sebuah rumah kosong di kota Semarang. Erick Thohir sebut laga Persis versus John Book FC pada Sabtu malam 17 Juni 2023 lalu jadi acuan Liga 1 mendatang. Pemirsa, seorang pria ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga usai tertangkap tangan tengah melakukan aksi pencurian di sebuah rumah kosong di kota Semarang. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Mapolsek Semarang Barat. Video penangkapan pelaku pencurian di sebuah rumah kosong di daerah Pamularsih, Semarang Barat sempat viral di media sosial. Pelaku tertangkap basah mencuri 3 unit AC outdoor di sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggal pemiliknya. Petugas Polsek Semarang Barat yang mendapat informasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Dari keterangan pelaku, dirinya melancarkan aksinya setelah melihat rumah kosong dipenuhi dengan rumput. Pelaku berdalih nekat mencuri untuk biaya pendaftaran sekolah anaknya. Kenangel abot. Adanya itu di situ, ada AC. Sekitar itu sepi. Sekitar situ memang tidak ada orang, tidak ada warga. Enggak tahu, pas masuk enggak tahu. Berapa buah mas yang diambil? Berapa unit AC-nya outdoor? 3. Sementara itu, Kapolsek Semarang Barat Kompol Andre Bahtiar mengatakan, saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, petugas juga mengamankan 3 unit mesin AC outdoor yang sudah berhasil dicopot menggunakan tang. Orang yang masuk di rumah kosong di Jalan Pamularsih. Nah, setelah itu orang tersebut diamankan oleh warga dan warga melaporkan ke Polsek Semarang Barat dan kami tidak lanjuti menuju ke TKP dan langsung kami amankan di Polsek Semarang Barat. Hingga saat ini pihak kepolisian masih memeriksa pelaku dan menunggu laporan resmi dari pemilik rumah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 7 ABG anggota geng motor diamankan petugas Polsek Jatibarang, Brebes. Mereka diketahui akan melakukan aksi tawuran dengan geng motor lainnya untuk kemudian dibuat konten video di media sosial. Tujuh ABG anggota geng motor asal Kota Tegal diamankan di Mapolsek Jatibarang lantaran kepergok akan melakukan aksi tawuran dengan kelompok geng motor lainnya dari Kabupaten Tegal. Polisi mengamankan kelompok geng motor ini setelah gerombolan geng motor melintasi Jalan Raya Jatibarang, Brebes pada Minggu dini hari. Polisi yang tengah menggelar patroli gabungan skala besar mengamankan salah satu anggota geng yang membawa senjata tajam berupa gergaji balok es batu. Mereka lalu diamankan di Mapolsek Jatibarang dan memanggil para orang tuanya untuk dilakukan mediasi. Kapolsek Jatibarang AKP Budi Supartoyo mengatakan, dari hasil pengakuan para anggota geng motor, bahwa rencana aksi tawuran dengan kelompok geng motor lainnya sengaja dilakukan untuk membuat konten video secara langsung di media sosial. Dari hasil pemeriksaan, kelompok anak-anak ini berasal dari Kota Tegal menuju ke wilayah Tegal Kabupaten, terus mau ketemu dengan geng motor yang berada di daerah Dukuh Waru. Namun, karena tidak bertemu dengan lawannya, akhirnya mereka masuk ke wilayah Jatibarang. Nah, dengan akan membuat satu buah konten, yaitu tentang anak-anak, gerombolan anak-anak yang selalu membawa senjata tajam. Kapolsek Jatibarang menjelaskan razia dengan patroli skala besar di wilayah hukum Polres Brebes ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Utamanya saat ini marak tawuran antar pelajar maupun geng motor yang dirasa meresahkan masyarakat Brebes. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah petani garam tradisional di Kabupaten Rembang mengeluhkan minimnya modal awal yang mereka miliki. Pasalnya para petani harus kasbon terlebih dahulu untuk dapat memproduksi garam setiap harinya. Mulai memasuki musim kemarau, harga garam kini menempati angka Rp4.000 dari petani. Wardi, salah satu petani garam, mengungkapkan harga saat ini sudah termasuk harga standar yang dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti penggunaan teknologi yang memungkinkan harga garam semakin mahal. Selain itu, meskipun cuaca sudah mulai panas, namun tingkat kelembapan masih tinggi dan suhu panas belum stabil. Wardi menyebut meskipun harga garam berada di harga yang wajar, namun para petani masih menyoalkan terkait modal awal yang harus mereka persiapkan untuk memproduksi garam setiap harinya. Tak jarang para petani juga harus kasbon terlebih dahulu demi menutup kekurangan modal awal yang harus mereka miliki. Mungkin awal-awal habis lebaran kemarin ya Pak ya, mulai naik-naiknya itu. Terus ini cuacanya juga masih atis, dingin, jadinya agak lama, masih agak sulit, suhunya belum stabil, jadi harganya masih stabil Pak, semoga makin tinggi Pak. Selain permasalahan modal, Wardi dan petani lainnya juga mempermasalahkan garam terpal yang biasanya digunakan untuk industri, kini mulai digunakan untuk garam konsumsi. Oleh karenanya pihaknya berharap pemerintah dapat membantu para petani dalam mengatasi permasalahan yang menghantui mereka setiap harinya, serta mengharapkan adanya modal usaha dari pemerintah untuk meneruskan produksi garam mereka dengan maksimal. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera.
Hatta Castor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, hadiri pelantikan Dewan Pengurus Ranting DPRT PKB se-Kabupaten Brebes, Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar meminta kader Nahdlatul Ulama tetap bersatu. Sementara soal pencalonan presiden, saat ini tokoh nasional yang akrab disapa Caimin ini juga masih mempersiapkan deklarasi capres untuk Pilpres mendatang. Safari politik Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang berlangsung di Kabupaten Brebes pada hari Minggu 18 Juni 2023. Selain menghadiri peringatan hari lahir Fatatiat NU, Caimin juga menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Ranting DPRT PKB se-Kabupaten Brebes. DPRT PKB se-Kabupaten Brebes di Gor Sasana Adikarsa. Kehadiran Gus Muhaimin yang dinanti-nantikan ini pun disambut hangat oleh semua kader PKB yang hadir. Kehadiran Ketua Umum DPP PKB ini selain menyaksikan pelantikan Dewan Pengurus Ranting, DPRT PKB se-Kabupaten Brebes juga memberikan motivasi kepada semua kader PKB melalui orasi politiknya. Kepada semua kader PKB dan kader Nahdlatul Ulama, Gus Muhaimin berpesan agar kader Nahdlatul Ulama tetap bersatu. PKB ini sebagai partai satu-satunya yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama akan terus melayani NU di berbagai bidang perjuangan. Dan kita berharap NU terus bekerja di bidang-bidang dakwah, agama, pesantren, dan seluruh perjuangan lainnya. Sehingga sinergi itu terus terjaga. Yang ketiga, NU semuanya harus bersatu. Seluruh keluarga besar NU harus bersatu bahu-membahu. Jangan ada yang saling mengganggu di antara sesama kader NU. Sedang dengan dilantiknya DPRT PKB yang ada di 17 kecamatan se-Kabupaten Brebes ini, diharapkan bisa menjadi salah satu bagian dari ujung tombak pemenangan PKB dalam pemilu mendatang. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Sekira 160 sapi yang tersebar di 80 kandang komunal Dukuh Bringin, Desa Sambirejo, Kecamatan Telogowungu diberikan vaksin kali ketiga. Vaksinasi ini dilakukan untuk menekan angka penyakit menular mulut dan kuku, serta penyakit lampisindises pada ternak. Guna mencegah merambahnya kasus PMK dan LSD, pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati melalui dokter kesehatan melakukan vaksinasi di sejumlah titik, termasuk di kandang sapi komunal di Dukuh Bringin, Desa Sambirejo, Kecamatan Telogowungu.
Dengan melakukan vaksinasi ini diharapkan tidak ada lagi sapi yang terjangkit penyakit menular. Pasalnya sebanyak 80% sapi di kandang ini sempat terjangkit PMK. Namun hingga kini kasusnya berangsur menurun. Vaksinasi ini pun sangat dinanti para peternak sapi. Lantaran jelang Idul Adha, sapi ini dapat terhindar dari virus dan dapat laku dijual untuk dikurbankan. Karwadi selaku peternak sapi Sumber Rezeki mengungkapkan, semula di kandang komunal ini banyak sapi juga terkena virus LSD. Namun hingga kini berangsur membaik. Semua emang ditunggu dari semua peternak di sini, ditunggu-tunggu. Yang dari PMK sudah 2 kali kayaknya. Yang kemarin dikeluhkan LSD itu, yang lato-lato. Banyak yang kena di sini kemarin, tapi alhamdulillah udah sembuh semua kok, kayaknya udah maksimal. Itu menurunkan harga? Iya pasti menurunkan harga. Ada yang sampai kejual cuma. Andi Hirawadi selaku Kabid Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati mengungkapkan kasus terbanyak di Pati yakni di Kayen dan Jakenan dengan jumlah 300 kasus. Meski demikian, selain vaksinasi, dinas terkait juga melakukan pemeriksaan hewan di pasar hewan untuk mensyaratkan vaksinasi saat pengiriman ternak. Vaksinasi PMK dan LSD. Kemarin kita sudah melaksanakan PMK ini untuk ketiga atau keempat. Ketiga kalinya kita melaksanakan vaksinasi lagi karena ada boosternya juga. Hal ini digunakan untuk mencegah penularan penyakit PMK termasuk LSD karena itu penyebabnya virus juga kita bisa cepat pencegahan. Sementara itu pada tahun 2023, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati mencatat telah menyuntikkan 20.000 dosis vaksin untuk PMK dan 7.500 dosis vaksin untuk LSD. Meski demikian, kasus PMK di Kabupaten Pati tercatat 1.500 kasus dan 130-an untuk kasus LSD. Pihak Dinas Pertanian dan Peternakan pun masih mengencarkan vaksinasi secara rutin di daerah rawan seperti Jakenan, Tayu, Wedari Jaksa, dan Kayen. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tingkatkan pelayanan masyarakat Desa Margorejo lahirkan terobosan WP Siparjo dan Sikarjo guna untuk mempermudah akses pembuatan persuratan hanya dalam satu genggaman. Pemerintah Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tingkatkan pelayanan masyarakat dengan mengusung digitalisasi lewat WP Siparjo dan Sikarjo. Siparjo merupakan sistem informasi pelayanan administrasi Margorejo. WPS ini nanti bertujuan untuk memfasilitasi pelayanan permintaan surat keterangan dan ragam surat lainnya secara digital. Sehingga masyarakat tak perlu hadir ke kantor dan bisa mengajukan kapanpun dan dimanapun hanya memasukkan input data nama, nomor induk kependudukan, dan data pendukung lainnya. Sementara itu, Sikarjo merupakan sistem informasi pelayanan kependudukan Desa Margorejo sebagai terobosan untuk peningkatan pengelolaan data kependudukan, supaya dapat terangkum dan selalu update. Meski demikian, Sikarjo masih 30 hingga 40% proses penggarapan. Bayu Triyoko selaku Kasih Pemerintahan Desa Margorejo mengungkapkan, untuk kesiapan aplikasi Siparjo sudah menyentuh angka 80%. Hal ini dikarenakan masih menanti 2 aspek yang perlu dimusyawarahkan. Hal ini berupa tanda tangan digital kepala desa, serta pertimbangan penggunaan server yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati atau menyewa server. Untuk itu jelas, pastinya jelas, karena di aplikasi tersebut menjawab yang pertama dulu terkait sama aplikasinya seperti apa. Kemarin sudah kita tawarkan, ada 2 sebenarnya. Bisa saya bikinkan aplikasi tersebut dalam bentuk mobile. Dalam bentuk mobile itu seperti apa? Seperti yang dibilang tadi, aplikasi tersebut bisa saya bikin seperti aplikasi mobile yang mana nanti akan saya unggah di Play Store. User ataupun masyarakat bisa mendownloadnya di Play Store. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, saya akan membagikan link. Dalam link yang seperti apa itu seperti yang saya ceritakan di awal tadi, berupa WebBase. WebBase itu kita sewa server tadi. Link tersebut nanti insya Allah akan kita bagikan. Pembagiannya
seperti apa, teknisnya seperti apa, saya juga sudah punya gambaran, namun belum saya koordinasikan sama pihak-pihak terkait seperti Pak Sekdes, Pak Kades, karena aplikasinya belum launching. Kalau untuk rencana saya untuk pembagian link nanti bisa kita tempelkan di pamflet, di papan pengumuman dan sebagainya, supaya lebih mengenal lagi, nanti bisa kita berbagi sama teman-teman perangkat yang lain. Karena di Margojo sendiri teman-teman perangkat ini sebagai green, jadi setiap rapat RT, setiap rapat RW, nanti teman-teman perangkat bisa membantu mensosialisasikan aplikasi tersebut atau website tersebut supaya masyarakat bisa tahu. Untuk teknisnya juga nanti teman-teman perangkat nanti bisa kita share bersama terkait teknisnya seperti apa, cara penggunaan aplikasinya seperti apa. Nanti jika teman-teman sudah bisa, teman-teman perangkat sudah bisa kita terjunkan langsung untuk mensosialisasikan seperti itu. Jadi itu untuk yang pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua tadi terkait mungkin ada pengawasan terkait seragam surat. Pengawasan surat yang itu jelas karena apa? Di sistem tersebut nanti akan ada approval dari Bapak Kepala Desa dan juga approval dari tingkat Sekdes jika Bapak Kepala Desa mungkin lagi sibuk atau lagi ada urusan pengelolaan. Namun itu tetap seharusnya fleksibel karena bisa diakses dimanapun sebenarnya. Jadi nanti ada dua user yang pertama yaitu masyarakat mengajukan surat tersebut, surat yang diinginkan, baik itu surat izin kerja dan sebagainya. Jika surat yang diajukan tersebut sudah diteliti, sudah dicermati secara baik, baru bisa kita approval. Yang approval pun nanti kita pihak admin nanti disampaikan sama Bapak Kepala Desa. Kalau Bapak Kepala Desa sudah menyetujui, baru kita setujui pengajuan dari user tersebut, sehingga setelah disetujui user tersebut bisa mencetak hasil surat izinnya tersebut di rumahnya sendiri. Jadi dia benar-benar tidak perlu datang ke balai desa. Nantinya sebelum launching aplikasi akan diadakan trial terlebih dahulu untuk menguji kesiapan web-based pada jajaran perangkat desa, sehingga tak ada kendala yang menyertai ketika digunakan oleh masyarakat. Sasaran dari aplikasi ini akan menjurus kepada para generasi muda terlebih dahulu, mengingat banyak dari generasi muda yang cukup banyak memerlukan pelayanan, baik untuk perizinan kerja, mencari kerja, dan sebagainya. Nantinya surat yang dibutuhkan dapat langsung jadi dan bisa dicetak pribadi oleh pemohon, sehingga pemohon tak perlu repot untuk datang ke kantor dan bisa mengakses dengan ponsel pintar. Kendati demikian, pengawasan pun tetap dilakukan langsung oleh kepala desa, di mana setiap ada permohonan terdapat fitur persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa. Sementara itu, Siti Mahmudah selaku penggerak swadaya masyarakat ahli muda bidang pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengungkapkan, Desa Margorejo turut diajukan sebagai Desa Digital 2024. Hal ini dikarenakan pernah menyabet juara 1 dalam Lomba Bakti Gotong Royong Masyarakat Jawa Tengah. Selain itu, sinergisitas perangkat dalam membangun digitalisasi dipandang kompak dan serempak. 24 dari Kabupaten Pati, yaitu 1 Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, 2 Desa Sitirejo, Kecamatan Tambak Romo, dan 3 Desa Semampir, Kecamatan Pati. Di 3 desa itu yang memang kita pandang secara keseluruhan dalam sistem pemerintahnya sudah bagus sih. Kalau Desa Margorejo itu pernah juara 1 dalam lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat se-Jawa Tengah. Kalau Desa Sitirejo itu kita tahun 2021 pernah mengadakan lomba inovasi IT antar desa-desa se-Kabupaten Pati. Nah, untuk Desa Sitirejo itu kemarin juara 1 untuk inovasi IT-nya, Mbak. Terus untuk yang Desa Semampir secara real pelaksanaan SDM-nya, pelaksanaan kinerja pemerintahan juga lumayan bagus, lumayan aktif dan responsif dalam melaksanakan program-program terutama yang ada di Dispermadis. Makanya kemarin saat pemerintah provinsi meminta untuk mengusulkan minimal 3 desa
digital kita mengusulkan 3 desa tersebut. Secara resminya kemarin sudah ada monitoring dan evaluasi dari pemerintah provinsi yang dihadiri oleh Pak Kepala Bidangnya sendiri, Pak Didik saat itu. Jadi meninjau 2 desa, Desa Margorejo dan Desa Semampir. Untuk Desa Sitirejo kemarin usulan tambahan. Jadi kemarin Pak Didik dari provinsi sudah mengunjungi Desa Margorejo dan Desa Semampir, melihat sejauh mana pelaksanaan sistem informasi desa di dua desa tersebut. Pihaknya berharap ke depan masyarakat desa mendapatkan kemudahan pelayanan lewat digital. Hal ini selaras dengan webpage yang sedang diproses oleh pemerintah Desa Margorejo. Hal ini tak lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat dan tepat. Tak hanya itu, Dispermades pun turut menggandeng Kominfo Pati untuk mengembangkan Desa ID, di mana template surat yang diperlukan oleh masyarakat sudah dikembangkan. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia.
Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hataka Store Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hataka Store aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77, Polda Jawa Tengah menggelar lomba menembak. Lomba ini diikuti ratusan peserta mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga insan pers. Kejuaraan menembak diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-77 yang berlangsung di lapangan tembak Pratisara Wirya Komplek Akademi Kepolisian Akpol Semarang. Para peserta yang mengikuti lomba menembak diantaranya dari para Komandan Kodim, Komandan Korem, para Kapolres, perwakilan pemerintah daerah, para perwakilan dari awak media hingga para penjabat utama Polda Jawa Tengah. Dalam kejuaraan tembak ini memperlombakan berbagai kategori, yakni Fun Game VIP, presisi Pimret, dan presisi penembak pendek anggota. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan, lomba menembak ini merupakan rangkaian kegiatan HUT Bayangkara. Di ulang tahunnya ke-77 ini, Polri akan memberikan jaminan keamanan dalam rangka pemilu damai, sehingga Indonesia akan menjadi aman dan damai. Menembak yang kita maksudkan, satu, kita mengadakan suatu soliditas silaturahmi bersama. Yang kedua, untuk mengasah kemampuan, barangkali dengan menembak ini ada prestasi-prestasi dari anggota dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih penting adalah menembak sebagai sarana cooling system dalam rangka mendinginkan masyarakat sehingga pemilu kita nanti akan damai. Karena di menembak itu ada teman wartawan, ada stakeholder yang lain, yang itu semua adalah untuk masyarakat bangsa negara khususnya wilayah Jawa Tengah. Okay? Girindra, salah satu perwakilan media ikut dalam kejuaraan menembak, mengaku meski awalnya sempat grogi, namun hasil tembakannya cukup mengejutkan dan berhasil tepat sasaran. Senjatanya beneran ternyata lumayan mantap ya. Kita pegang juga agak grogi, jadi ya nembak mungkin sudah dijelaskan cara bidiknya ya. Kadang-kadang kita juga kayak agak tidak tahu lah, pokoknya kita tembak aja. Mungkin ada yang kena, ada yang enggak. Jadi sudah juga dicoba dihitung sama ini strukturnya. Diharapkan dengan digelarnya kejuaraan menembak ini dapat menjalin silaturahmi antar instansi, baik TNI, Polri, pemerintah daerah, serta insan pers. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jajaran Satlantas Polres Brebes menggelar freestyle becak sebagai upaya menjaga keeksisan becak di tengah kehadiran ojek online. Bagaimana keseruan penarik becak dalam mengadu ketangkasannya? Berikut liputannya untuk Anda. Penarik becak di Brebes Kota tidak hanya pandai mencari penumpang di saat keberadaannya hampir tersingkir oleh ojek online. Namun penarik becak yang biasa mangkal ini ternyata mahir beratraksi di atas roda 3. Peserta freestyle becak saling mengadu keseruan dalam beratraksi berkendara dengan roda kiri miring di atas aspal sambil memutar-mutar lintasan. Ramai tepuk riuh penonton hadir seolah memberi semangat kepada peserta.
Agus, seorang peserta freestyle becak ini, mengaku dirinya bisa menjuarai lantaran yang dibutuhkan sebenarnya adalah ketenangan dan kekuatan pada kaki. Agus berharap kegiatan seperti ini bisa digelar setiap tahunnya. Kemarin di sini aja udah. Ya. Yang ada kesulitan nggak? Kesulitannya di mana tadi? Aslinya nggak ada. Cuma tadi yang apa lah itu saya bingung. Itu yang dibutuhkan apa, Pak? Kenapa sampai bisa kayak gitu? Harus kakinya harus kuat. Terus? Terus dengan kegiatan di lantas ini gimana perasaan Bapak? Ada kegiatan? Alhamdulillah, ada kegiatan gini bagus lah buat lantas. Saya terima kasih dari rekan-rekan saya bisa mengikuti perlombaan khususnya tukang becak tadi. Kasat Lantas Polres Brebes, AKP Edi Sukamto, mengatakan selain sebagai peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-77, kegiatan safety riding ini juga dimaksudkan untuk mensosialisasikan keselamatan berkendara kepada penarik becak, agar dapat mentaati keselamatan berlalu lintas, termasuk tidak melanggar rambu lalu lintas, seperti mengayuh becak dengan perlawanan arah. Penumpangnya maupun pengendara lain itu agar selamat sampai tujuan. Tadi selain kegiatan itu juga ada pemberian sembako Pak ya pada mereka ya, tujuannya betul. Apa? Kami sedikit berikan sembako untuk pada tukang becak yang hadir di sini dalam kegiatan safety riding ini. Tujuannya untuk apa? Membantu lah. Di akhir bagian, jajaran Satlantas Polres Brebes juga memberikan paket sembako kepada puluhan penarik becak di wilayah kota Brebes yang bertujuan untuk meringankan beban agar dapur rumah mereka tetap menyala. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku?
Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Satpam Masjid Raya Syekh Zayed Solo berinisial ES dipecat gara-gara menerima tips sebesar Rp5.000. Permasalahan ini pun viral dan menarik animo masyarakat. Menanggapi hal ini, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka berjanji akan merekrut kembali Satpam yang telah dipecat tersebut. Malang nasib seorang petugas keamanan Masjid Raya Syekh Zayed Solo berinisial ES. Ia dipecat gara-gara hal sepele, yakni menerima tips sebesar Rp5.000. Akibat pemecatan sepihak tersebut, ratusan tenaga outsourcing dari PT Arsa yang bekerja di Masjid Raya Syekh Zayed Solo melakukan aksi mogok massal pada Sabtu lalu. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memastikan bahwa ES akan direkrut ulang oleh perusahaan penyedia tenaga alih daya alias outsourcing tersebut. Gibran juga mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait kasus tersebut. Selain dengan takmir masjid, Gibran juga mendapat informasi dari PT Arsa selaku penyedia tenaga alih daya. Menurut informasi yang diterima oleh Gibran, ES rencananya akan mendapat tugas lain setelah direkrut kembali oleh PT Arsa. Namun ES menolak tawaran tersebut. Gibran pun menginginkan ES tetap bekerja sebagai petugas keamanan seperti semula. Meminta untuk tidak jadi dipecat, ya, Mas, tapi kan ini dari pihak yang dipecat sendiri tidak menerima jika masih di dalam dipindahkan. Iya Mas, infonya dipindah tugas Kota Rampung ya. Oke, soalnya ya Arsa Kota Rampung ya. Pengennya kan di voice komunikasi juga. Dan kedua kalinya ada masalah ada kendala dengan PT Arsa ini, mungkin perlu dievaluasi nggak? Perlu dievaluasi manajemennya. Dan ya kemarin banyak cerita-cerita dari teman-teman yang ikut Arsa itu. Kota Rampung tenang aja ya. Gibran juga mengaku selama ini banyak tenaga outsourcing yang mengeluhkan manajemen PT Arsa. Ia mengatakan manajemen perusahaan tersebut harus dievaluasi. Sementara itu, Direktur Operasional Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Ahmad Munajat mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan mediasi terhadap keduanya, yakni antara karyawan dan manajemen PT Arsa. Munajat juga mengklaim dari mediasi tersebut telah mendapat titik temu dan seluruh karyawan sudah kembali bekerja seperti biasa. Namun saat disinggung status ES saat ini, Munajat menyampaikan bahwa saat ini ES masih belum kembali bekerja lantaran masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari manajemen. Jadi kasus kemarin sebenarnya ini kan
itu wilayah manajemen PT Arsa vendor. Jadi kemudian dari pengurus itu ada vendor untuk security, cleaning service sama MEP, mechanical, electrical and plumbing gitu. Kebetulan itu yang kemarin diberhentikan itu adalah dari pihak security PT Arsa. Terus kemudian setelah diberhentikan, kemudian teman-temannya, karyawan semua, kebetulan itu orangnya baik dan jadi solidaritas mereka karena orang baik. Terus minta dimediasi oleh kita pengurus. Diketahui PT Arsa merupakan PT yang ditunjuk langsung oleh Uni Emirat Arab sebagai penyedia tenaga outsourcing bagi Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Perusahaan tersebut menyediakan petugas keamanan, kebersihan, perawatan hingga pertamanan di Masjid Hadiah dari putra mahkota Uni Emirat Arab kepada Presiden Joko Widodo tersebut. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Ketua PSSI Erick Thohir menyebut laga persahabatan antara Persis Solo melawan Jeonbuk Hyundai Motors FC yang berlangsung pada Sabtu malam 17 Juni 2023 lalu menjadi ajang percontohan bagi laga-laga yang nantinya digelar di Liga 1 mendatang. Ketua PSSI Erick Thohir menyaksikan secara langsung laga persahabatan antara Persis Solo melawan Jeonbuk Hyundai Motors FC dari Korea Selatan di Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam 17 Juni 2023 lalu. Dalam pertandingan ini menjadi masa transisi sistem pengamanan baru yang tanpa aparat kepolisian di dalam stadion, yang digantikan dengan tenaga keamanan non-aparat yang telah terlatih, yaitu steward dengan total sekitar 300 orang. Steward ini bertugas mengawasi gerak-gerik para supporter di tribun Stadion Manahan yang berkapasitas 20.000 kursi. Sementara itu dalam hal ini polisi hanya akan bertugas melakukan pengamanan di luar stadion. Hal tersebut berdasarkan peraturan polisi nomor 10 tahun 2022 tentang kewenangan pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Erick menyebut sistem pengamanan ini nantinya akan diterapkan pada laga-laga di Liga 1 2023-2024 mendatang. Ditemui oleh Wakil Ketua PSSI yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Erick Thohir juga sempat meninjau sejumlah kesiapan PSSI dan PT LIB menjelang bergulirnya Liga 1 musim mendatang. Pastikan karakter penonton yang hadir. Dan memang sudah keputusan kemarin antara PSSI dengan tentu yang dipaparkan oleh Liga, di mana memang ini merupakan transisi. Kenapa kita hanya juga penonton itu yang boleh datang sementara hanya tentu yang kedua. Karena memang dari FIFA sendiri kan ada catatan, ini percobaan dan pemantauan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kan. Upaya-upaya untuk memperbaiki sejumlah hal dalam sepak bola tidak lain merupakan hasil dari evaluasi usai insiden di Kanjuruhan, Malang beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir berharap semua klub Liga 1 dapat menjalin kerjasama dengan klub di luar negeri, seperti pembinaan pemain bola di Jerman yang beberapa waktu lalu ia sambangi dengan Zainuddin Amali. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.